Hello guys, welcome back to Skippy Dialog Gue. Nah, sekarang kita kembali dengan dua teman kita. Ada singkatannya nih, sebelum mereka kenalan. Mereka berdua itu namanya H&M. Wih, siapa H-nya tuh? Please. Hana and TM Michelle. Michelle. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang yang namanya mission trip. Oke, bukan mission impossible ya, itu beda ya. Ini mission trip yang pasti possible karena Tuhan sama-sama kita waktu itu ya. Nah, sebelum nanti kita asik nih cerita-cerita sama Hana sama Michelle. Nah, teman-teman, mission trip itu diadakan oleh IPK 1 tahun sekali dan tempatnya bisa berganti. Nah, tahun ini kita kemarin ke Kalimantan Barat dan kita mengajak baik guru, kemudian ada staf, karyawan, dan juga murid-murid seperti Hana dan Michelle ya dari IPK Puri, dan kemarin ada juga beberapa murid dari IPK Sunter, betul ya? Sunter BSD. Ada IPK BSD, ICS. even ICS juga ya, IPK Integrated juga ikut. Jadi kita bareng-bareng pergi ke Kalimantan Barat untuk kita melayani di sana selama kurang lebih 4 hari 3 malam ya. Wah, itu pasti pengalaman berkesan banget. Teman-teman semua, tujuan mission trip ini kita melayani orang-orang yang ada di sana, kita memberikan bantuan, kita memberikan edukasi, kita memberikan firman Tuhan, dan banyak hal. Nah, supaya IPK juga bisa jadi berkat, bukan hanya di daerah Jabodetabek, ya, atau Jabodetabek begitu ya, atau mungkin yang ada di Palembang, Balikpapan, atau Makassar, tapi juga daerah-daerah lain yang tidak ada sekolah IPK, IPK bisa datang ke sana jadi berkat. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan bertanya kepada H&M, yaitu Hana dan Michelle, tentang pengalaman mereka, ya, tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mendorong mereka, ih, kok aku mau ya ikut mission trip kali ini. Nah, nanti kita tanya sama Hana dan Michelle. Kita pengen tahu nih, mungkin dari Michelle dulu. Michelle, kenapa kemarin kok mau ikut mission trip? Jujur, kemarin kan aku masih kelas 11 kan, karena kita berdua masih kelas 11. Aku Aku merasa, juga kelas 11. oh iya Oh, Kak, Amin, aku tadi amin. kelas 10 Oh, ya Kak. oh iya. Nah, terus Jadi gimana, pas Michelle? mission trip diumumin, aku kayak merasa kayak, wah ini udah deket-deket kelas 12 nih. Kalau aku nggak ambil kesempatannya sekarang, kelas 12 takutnya terlalu sibuk. Nah, kalau Hana gimana? Kenapa kok kamu kemarin mau ikut mission trip? Ini sebenarnya ceritanya lucu ya. Pas itu kebaktian. Terus mereka tuh muter videonya. Aku duduk sebelahnya Michelle. Dulu kita kelas 11 sekelas di 11.5. Oh, kalian sekelas. Iya. sekelas. Nah, terus pokoknya diputer tuh videonya. Emang dari tahun lalu tuh aku penasaran karena kayak Pak Fritz tuh ngirimin foto-foto kayak teman-teman kalian lagi diperbudak karena mereka lagi bangun sekolah oke. kan. Oh, tapi di tempat yang Iya, lain di ya, bukan tempat Kalimantan yang Barat aku ya. punya, Oke. iya. Terus mereka bilang Kalimantan Barat kayak, terus aku ngomong ke Michelle, emang nggak mau kamu nggak pernah pengen ke Kalimantan Barat? Kayak soalnya kalau nggak kayak gini nggak mungkin lagi Oh, ke daerah oke. sana. Kalau Iya sendiri yang ini kayaknya nggak ada motivasi gimana gitu Iya. mungkin ya, atau nggak ada tujuan Iya. yang khusus gitu ya. paling ke kota besar kan nggak Oh, mungkin oke, ke nggak masuk ke sampai dalam-dalamnya. iya. Oke. Terus akhirnya kayak awalnya kayak mikir-mikir kayak iya nggak ya. Terus kayak udahlah, apa bener sih kata dia tahun terakhir juga. Oh. Terus kayak yaudahlah nyoba-nyoba aja lah, paling capek. Udah, nggak Terus apa-apa. waktu itu kan butuh izin dari orang tua dong kalian berarti. Ngomong Iya, dong. iya. Itu gimana tuh? Challenging banget nggak tuh? Enggak juga Ngapain sih. kalian mau Kalimantan? Atau malah pergi aja sana gitu. Aku punya itu yang kedua. Gara-gara kan mission trip untuk Tuhan kan. Pasti mama aku, wah kamu mau ke mission trip? Serius gitu ya? Gitu. Kalimantan Barat. Kamu aku dong. Mama aku dari Kalimantan. bukan Oh, Kalimantan I Barat. see. Oke. Oh, jadi disupport banget ya? Support banget Oh, Mas. oke. Kalau Hana? Kalau aku malah awalnya dikira kayak, hah kamu nganggur ta? Kayak waktu itu Oh, kayak nyari kerjaannya gini banget. Cuman aku ngomong kayak ya tahun terakhir juga, terus kapan lagi ke Kalimantan Barat, terus mama aku kayak ya udahlah bagus lah kalau kamu merasa panggilan untuk membantu. Oh. Gitu. Oke, tapi pada akhirnya kalian berdua disupport ya? Iya. Iya. Wih, luar biasa loh. Luar biasa loh. Oke, nah kira-kira apa yang kalian
rasakan waktu pertama kali kalau berangkat dari sini mah biasa ya, maksudnya di apa namanya di bandara, di airport, airport Jakarta mah biasa gitu. Begitu nyampe bener-bener tuh, mungkin sebelum landing lah ya, di hari atas yang kelihatan tuh, ih, ternyata begini ya Kalimantan ya, hutan. Apa mungkin di YouTube bisa lihat, tapi cuman kalau lihat langsung, terus kalian pas udah mendarat terus merasakan matahari pertama di Kalimantan Barat atau tempatnya kalian masuk mobil terus liatin pertama jalan-jalan tuh, kalian feel apa sih? Karena Udaranya beda banget sana. udaranya beda apa banget. kerasa apa udaranya? Tidak ada polusi. Di sini kan lengket kerasa kan. banget ya? Bener kerasa, nanti pas pulangnya kerasa lagi. Kayak di sana tuh, oke. kita nyampe sana tuh sebenarnya mendung. Cuman dari atas kan kelihatan kayak hutan doang. Terus kayak hijau semua, kayak kok Jakarta kayak gini ya. Oh, itu excited buat kalian? Exciting karena kayak bukan yang kita lihat tiap hari gitu loh. Ini kedengaran kayak anak kota banget, cuman kayak itu bener aku ngeliat keluar tuh kayak ih gila, gunung-gunungnya kan gede banget di sana juga. Iya, gunungnya udah kelihatan sebelum landing pun udah. Tapi rasa capek itu nggak kerasa apa ya berarti? Biasa aja ya? Pas nyampe sih gak capek. Oke, belum ya. Terus ketika lihat misalkan udah mulai masuk di daerah kotanya, kita belum ke dalam nih. Kalian liatin segala macam, mungkin nggak serame secrowd di Jakarta mas segala macam. Kalian rasa apa sih? Very empty ya. Iya. Oh gitu ya? Sepi. Kita duduk sebelahan kan pas di bus kan. Terus kita ngeliat jendela kayak semua di sini jauh lebih gede. Kayak ruko, kalau Jakarta kan rukonya kan segini ngerti gak sih? Iya kan. Di sana jauh lebih gede, terus kayak jalanan lebih sepi. Terus kayak daerah-daerah tertentu juga lebih bersih. Karena orangnya nggak seramai di Jakarta kan. Iya. Terus sempat mikir nggak, apa gue tinggal sini ya? Gitu nggak? Nggak ya? Kita lebih ngerasa itu pas di PPMT-nya tahu di mana. Oh, Pas di nah PPMT-nya. benar nih teman-teman nih. Ini ada sebut satu apa namanya singkatan PPMT. Coba kita tanya sama mereka ya, PPMT apa tuh? Pusat. Ingat nggak? Pusat seperti Pusat. apa? No, bukan pertama. Pusat Pelayanan Misi Terpadu. Nah, teman-teman, Pana mau jelasin dulu nih PPMT itu. Jadi gini, waktu tadi kan kita udah denger nih Hana sama Michelle ngomong waktu mendarat mereka punya satu experience pengalaman yang pertama itu pasti fresh air ya, udaranya bersih banget. Saya tuh kalau kalian ukur pakai apa tuh namanya aplikasi air itulah ya pokoknya ya. Itu pasti hijau warnanya teman-teman, bener. Karena bapak Naya tinggal di sana tuh for berapa 4,5 tahun. Wow, itu bener-bener hijau banget di Kalimantan Barat. Jadi memang bener ya kata mereka tadi berdua bahwa pengalaman pertama mungkin waktu menghirup udara tuh rasanya seger banget, nggak ada polusi. Terus kemudian masih lihat yang hijau-hijau, banyak pohon, tanaman. Terus ya memang nggak seramai Jakarta ya kan, tempatnya masih luas, masih banyak tanah-tanah kosong gitu, tempat-tempat ruko jualan itu juga masih gede-gede gitu. Nah, tapi kita bukan di situnya, insentifnya, betul nggak? Nah, itu namanya Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Tapi kita masuk ke dalam lagi, kira-kira jaraknya berapa tuh waktu itu? Ingat nggak kalian? Dari bandara ke yang namanya tadi PPMT itu berapa jam? Ingat nggak? 4,5, 5. Nggak nyampe. 4, Antara 4 atau 3. Ya, mungkin hampir 3 jam. Ya, nggak sampai 4. Karena mana udah bolak-balik ke PPMT dari Pontianak ya. Nah, jadi kita home base-nya di situ ya, kira-kira lah ya, markasnya di situ. Nah, di situ kita melakukan kegiatan mission trip. Nah, PPMT itu juga dia ada sekolahnya namanya Hana. Bisa ingat nggak? Ingat. Singkatannya sekolahnya apa? SM. Ya, setingkat SMA kayak kita nih. SM. Ya, belakangnya K. Yang sebelumnya ada T-nya. SMTK. Nah, itu ada singkatan juga teman-teman. Sekolah Menengah Teologi Kristen. Nah, itu yang menarik. Jadi kayak kita nih sekolah SMA biasa, ya. Tetapi di sana ada subjek teologi, which is itu ditambahkan sekitar 16 mata pelajaran. Hah? Ya, untuk 3 tahun ya. Jadi banyak banget. Jadi kalau kita SMA secara umum itu cuman berapa begitu ya. Kalau SMTK itu ditambahin lagi sama subjek teologi. Jadi mereka memang disiapkan untuk satu, kalau sudah lulus SMTK bisa pelayanan di gereja. Atau yang kedua, itu bisa langsung lanjut ke sekolah tinggi teologi. Jadi lebih prepare. Nah, coba ceritain. Waktu nyampe di sana, ketemu sama siapa aja, atau mungkin apa yang dilihat, yang dirasain gitu. Sebenarnya kita kan pertama kali nyampe sana malam. Jadi sebenarnya nggak kelihatan apa-apa kan. Kayak kalian halo selamat malam. Iya. Oh, tapi disambut dong, di welcome dong. Iya, sangat ya. Mereka tungguin kita. Oke. Kayak padahal kita nyampe malam itu jam berapa ya? Pokoknya udah malam. Ini kalian naik busnya kan ya? Iya. Oh, oke. Padahal naik mobil.
Enak ya. Sorry. Rasa flexing sih Iya, Pak. Cuman Ya tapi nyetir. Bukan disetirin ya. berjuang. Terus waktu disambut kalian rasa apa pertama kali? Rasanya kayak wow, kita siapa? Iya, Hmm. kayak kita Karena nggak nggak kenal ya. merasa layak Iya, untuk disambut kita sih beneran sebenarnya. nggak rasa layak disambut sebanyak itu orangnya. Mereka Oh. tolongin kita sama koper-koper, Barang-barang. Iya. terus kardus-kardus diambilin. Mereka minta kenalan sama kalian nggak? Ada beberapa yang Ada kayak beberapa. kenalan. Oh. Nama aku Hana. Di sana ada yang namanya Hana juga. Oh. Terus mereka kayak ada yang namanya Hana juga, Sama. kayak gitu-gitu. Oh, Oke. Michelle juga, namaku Michelle gitu sama. Ada yang nama Michelle. Nggak ada yang namanya Oh, Michelle. ada yang nama Michelle. Oh. Waktu kalian lihat tempat tidurnya gue bakal begini nih, kan gimana? Oke atau? Not bad sih. Oh. Kayak kita nggak merasa, Iya. kita nggak expect hotel gitu kan. Oke, obvious oke, kan. oke. Cuman pas masuk tuh kayak ya udahlah bersih. Cuman aku takut semutnya tuh, Banyak kemarin iya, semutnya. takut naik ranjang lah apa. Tapi Kamu punya semalam pengalaman sama semutnya? enggak sih, cuman rada. Semut di situ gede. Pak. Iya gede Gede. dan banyak banget di lantai. Karena kan. subur semutnya. Oh, Puji Dia kan Tuhan. di alam bebas. Iya, Gak kayak semut-semut di kota kan. Susah cari makan. iya. Oh, Oh, ternyata jadi gitu. semut ya kita. Kalian sudah berpikir, wah nanti bakal tidurnya susah kali ya. Iya. Gimana begitu nyampe di tempat kita bermalam istirahat tuh kan kayak bisa dibilang barak kali ya sebetulnya. Jadi satu Iya, ruangan tuh ruangan berapa gede. kasur tuh? Banyak ya. Terus susun lagi ya, bang bed Iya, gitu kan. Bang Bet itu. Iya. Tapi jangan bayangin bang bed yang kayak ini loh ya teman-teman ya, kayak Bagus yang kok Bang Betnya. kayak bukan maksudnya tuh kayak yang model Mewah. glamping Oh, bukan Bukan, gitu. bukan. Ini Bang Ini Bet berarti kayak- sederhana, bersih ya, Iya. Bersih. bersih gitu. Jadi kalian nyaman nggak 3 malam tidur di sana? Apaan sih? Nggak panas. Airnya gimana waktu mandi? Seger banget. Wah, Seger banget. nggak seperti air di Jakarta dong. Kayak di sana tuh dinginnya tuh kayak nggak tahu ya. Alami ya. Kayak Iya, mungkin kayak awalnya dingin rada alami. takut-takut kan. Kayak awalnya ada kayak aduh dingin. Tapi pas udah biar udah enak banget, seger banget. Oke, nah sekarang nih kita mau dengar apa aja yang kalian lakuin sih waktu di PPMT, di SMTK itu selama kurang lebih berarti yang efektif 2 hari ya kita Iya. melakukan pelayanan ke mereka. Coba cerita dulu dari Misha atau Hana dulu, silakan. Bisa dulu silakan. Makasih Hana. Jadi kalau nggak salah pas Bapak sama guru-gurunya ke pendalaman itu yang 5 jam, tim aku ya, karena kalau nggak salah nggak ikut. Oh, Karena satunya ke Sebetuk. Iya, tapi sampai Oh Sebetuk. Oke, iya next, iya next. iya. aku melayani anak-anak di sekolah minggu. Oh, kamu jadi apa? Aku jadi singer. Singer. Oke. Iya. Pernah sebelumnya di sekolah minggu? Oh, Pelayanan di aku sekolah minggu gereja atau kena. kamu Tapi guru sekolah minggu? Bukan guru sekolah Oh, minggu. bukan. Aku cuma jagain anak-anaknya aja. Oh, Menyambut kayak sama asisten jam gitu ya? singer. Asisten Iya, ya? Oke. aku jadi asisten. Tapi di situ aku jadi singer. Kalau nggak salah ada salah satu foto nanti yang spoiler. Oke, nanti dulu. Oke, cerita dulu. Nanti kita kasih fotonya. Di situ anak-anaknya mereka ceria banget. Mereka Ada berapa anak dulu kemarin? satu ruangan full, beneran satu ruangan full. Oke. Bayangin kantin kita lantai 1. Kandang lantai 1. Full ya segitu ya? Iya. Oke. Terus Full lihat dari ekspresi anak. mereka? Kenapa? Lihat ekspresi mereka gimana? Ceria-ceria. Ada satu yang misalnya aku baru masuk nih. Terus ada satu satu rombongan murid-murid perempuan yang kira-kira seumuran 11 atau 12 tahun. Mereka lihat aku sama salah satu teman aku dari ITBES. Siapa namanya BSD. tuh? Namanya Elis. Elis. Panggil Hai Elis. Hai Elis. kita kangen kamu. Oke. Jadi gini, aku baru masuk sama Elis. Mereka gini, mereka liatin kita. Hmm. Kamu. Oh, tunjuk kalian gitu? Terus kita lihat ke belakang. Kamu siapa tuh? Hmm. Ternyata kita dong. Heeh. Terus kita duduk samping mereka. Kamu orang Korea ya? Oh, ya ini. Wih. Kamu orang Korea ya? Nggak ngomong bahasa Korea mereka? Enggak. Atau kamu Tapi- bisa bahasa Korea? Annyeonghaseyo. Oke, terus? Mereka bilang, aku tadi takut ngomong sama Cici. Aku kira Cici gak bisa bahasa Indonesia. Oh. Mereka semua sangat curious, nanya-nanya, Iya. kamu dari mana, Bu? Oh. Kok bisa datang ke sini? Oh, oke. Nah, kenapa Michelle bisa dikirain orang Korea ini? Karena ini info sedikit ya. Di PPMT SMTK itu memang sering datang orang Korea. Oh iya. Sebab Iya. mereka punya gembala sekolah di sana itu memang from Korea. Korean people ya, namanya pendeta Kong Sung Il. Halo Pak Kong ya. Biasanya kita panggilnya Pak Kong. Nah, biasanya ada teman-teman misi dari Korea itu datang. Dan beberapa tuh ada yang datang memang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Mereka tuh kayak wah,
salah satunya. Yeay. Ya, asik. Terima kasih. Oke. Apalagi pengalamannya Michelle? Selain itu Selain sekolah minggu tadi sama anak yang baru dipanggil. pas di SMTK SMTK. Betul. kita kenalan sama murid-muridnya, ya kan? Iya, iya. Viet nih, inget gak? Iya, Vian nih yang masih ngechat aku sampai sekarang. Dia kayak sering. Serius? Iya. Masih ngechatan Pak. Oh. Kalau Hana ada pengalaman apa? Selain tadi Michelle cerita tentang sekolah minggu, Hana pelayanannya apa aja di sana kemarin? Kalau Apa yang aja? kan ada satu yang barengan kita semua harus jalanin, itu yang kesehatan. Kesehatan. Itu aku bagian yang ngebantuin kayak, "Ini sih Bu, silakan duduk." Kayak gitu-gitu Itu apa? lah. Itu apa Kita tuh? Itu berdua, apa tuh? kita berdua. Itu apa tuh namanya? Asisten Asisten dokter. Kan nggak di briefing kemarin Asisten apa itu? Enggak ada Asisten namanya. dokter, oke. Iya, kayak pokoknya disuruh masuk, disuruh Jadi kayak catet. semacam perawat apa? Bukan perawat ya apa ya? Yang bantuin ngedata aja Iya, berat ngedata, badan, oke. tensi, gitu-gitu. Dari situ kita bisa Emang kalian sebelumnya bisa tensi? Enggak, tapi Iya, dia Nanti jadi coba ceritain tuh. ironis banget ya. IPS, anak IPS yang jadi asisten dokternya. Iya, yang orang IPA malah ngurusin Iya. sortir obat kayak, "Hah, ya udahlah." Tapi bener dong. Enggak Sortir dong. obat. Mereka kan cuma tinggal baca data doang ngasih. Iya, mereka Oh. udah ada preskripsinya, misalnya Sanmol, 1 pak. Oh, Kita gitu. yang cek hipertensi, nanya keluhan. Tapi itu dokter pengalaman apa. yang bagus dong buat kalian dong. Ya sekarang aku bisa ngecek tensi. Belajarnya susah nggak sih waktu kemarin diajarin di brief sebentar tentang ngetensi atau apa? Sebenarnya enggak sih. Enggak. Kita pas itu kayak baru datang, terus tiba-tiba, cepet-cepet, terus masuk ke ruangan, ada ruangan yang obat itu loh. Terus tiba-tiba ada kayak ibu-ibu terus kayak, "Oke, jadi kamu gini cek tensi." Terus aku disuruh duduk, aku yang dicekin tensinya. Kira-kira ada di atas sini, arah panahnya ke arah bawah gitu-gitu. Oh, oke. Pasti bener semua exact ya kalian ngecek ya? Atau jangan-jangan yang salah nih? Semoga kan. Alhamdulillah sih bener ya. Oke. Selain itu ngelakuin kesehatan itu apa lagi? Kalau yang aku terpisah dari yang lain itu, aku bagiin sembako. Jadi pas hari Oh. pertama kalau nggak salah kita baru nyampe tuh pagi-pagi, kita udah disuruh sortir. Jadi tiap orang tuh dapat satu yang kotak telur gitu, Iya, terus minyak sama kan. minyak, gula, sama tepung kalau nggak salah. Beras Satu ada kantong beras? plastik. Beras nggak ada? Kayaknya enggak deh. Beras ada Eh. loh. Oh iya. Orang Kalau panel ada angkatin bukan kita berasnya. yang sortir. Bukan bukan sortir, itu kan pasti sortirnya udah jadi khusus ya. ya, oke, Iya. oke. Iya. Terus sortir. Nah aku tuh yang bagiin. Itu Barang- pertama kali kalian pegang telur, maksudnya bukan pegang telur, maksudnya Dikira segitu. bisa-bisain telur untuk dibagi-bagi gitu ya? Iya, ada yang udah ada semutannya. Udah ada yang- kecoa. Iya, ada yang udah pecah kan soalnya kan kalau Hmm. dikirim kan kadang-kadang gitu. Nah, kalau yang kegiatan yang aku jalanin sendiri itu tuh aku bagi sembakonya bareng satu anak lagi dari Sunter. Siapa ada sebenarnya? Justin, hai Justin. 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 Hai, Justin. Pokoknya kita ngebagi-bagi sembako. Terus baik banget ada kayak beberapa tuh yang kan sembako kan biasanya ngasih. Ada yang sampai taruh barangnya terus disalamin satu-satu. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Terus mereka baru pulang. Itu yang menyentuh banget kalian ya. Ya lucu lah ngeliatin orang kayak gitu kayak ih makasih. Iya, iya. Halo teman-teman, kita kembali di segmen 2 masih di Skippy Dialog Gue. Ada sesuatu nih yang mereka mau liatin nih. Tempat mereka tidur nih teman-teman nih. Coba ya kita lihat ya. Ah, ini apa nih? Jadi Kalian ngapain tuh? Coba lihat tuh. Mana ada anak-anak IPK kayak begini di sekolah? Jangan ngejudge kita, Pak. Oke, siap. Apa tuh? Ini di depan tempat tidur kita kan. Iya. Ada kayak parkiran gitu. ya Terus dalam foto ini kita tiduran di parkirannya ya, Hana. Jadi maksudnya kalian tidur di situ? Enggak Enggak. gitu. Oh, sih, enggak Pak. dong. Terus kalian ngapain tuh? kita Nah, sebenarnya kalau kelihatan kita lagi lihat langit ya. iya Oh, kenapa kalian lihat langit? sedih ya sebenarnya alasannya ya. Di Iya. Jakarta tuh sedihnya nggak terlalu kelihatan bintang-bintang itu. Mungkin kelihatan ya 3 1, 2 gitu Iya. doang. Kalau satu pasti kelihatan bintangnya. Matahari. Bukan, Apa? bintang di hatimu. Ada salah satu gurunya tuh yang asalnya juga dari Kalimantan. Dia bilang itu bintangnya nggak Oh, lagi Mr. banyak. Natalis ya? Iya iya Oh, iya. oke iya. oke oke. Dari PKBSI, Mr. Iya, Natalis halo, halo. Kak. Cuman dia bilang itu bintangnya belum banyak. Itu kayak masih dikit karena pas Yang itu mana kan- sih? Oh, habis ini hujan. nih. Iya iya foto Wih. ini. Iya kan? Kelihatan banyak banget, Pak. Ini katanya belum banyak ya? Belum banyak karena kita kan tadi kan aku bilang pas nyampe tuh mendung, hujan kan. Oke. Dan itu masih banyak katanya masih banyak fognya lah di udara tuh. Oke. Masih banyak awannya. Oke. Tapi itu kita ngeliat segitu aja udah kayak bener-bener kayak Nggak mungkin dilihat di Wah, Jakarta iya, ya. mungkin makanya. banget. Oke. Jadi
waktu kalian lihat bintang apa sih yang kalian syukurin waktu itu bisa lihat? Ini salah satu alasan kita untuk kayak ada Gak pikiran pengen pulang. kenapa kita pulang ya, kenapa nggak stay di sini aja, udah adem, bintang-bintangnya kelihatan, langitnya bagus, gak ada polusi. Jadi kita belajar banget ya, maksudnya Iya. Tuhan ciptain itu benar-benar nggak nanggung ya. Iya, Kalau dia ciptain Iya. benar indah tuh indah banget. sekali. Jadi sebenarnya yang ngerusak siapa sih? Manusia. Kita dong tuh bertobat ya. Jadi anak IPK harus belajar apa ya menjaga alam ya, Iya. bersyukur, merawat baik-baik ya, supaya tiap malam tuh bisa lihat bintang. Mm-mm. Ya nggak? Nah, apalagi nih yang kita lihat nih, coba nih. Bentar ya, yang tadi kita lihat. Nah, ini nih apa nih? Ini pas yang tadi aku kasih spoiler. Jadi kalau kelihatan yang baju merah itu Elis, salah satu teman aku dari IPKBS. Halo Elis. Terus aku yang pakai kemeja putih hitam itu Oke. sebelahnya. Kalian lagi Kita- ngapain sih, Misha? Pas banget ini difotoin pas kita baru aja duduk lagi ngobrol. Itu tadi anak yang manggil kamu? Iya. Oh, yang ngira itu, ih, ini orang Korea. Iya. Oke. Terus Kayaknya antusias banget ya tuh anak-anak ngobrol sama kalian ya. yang lucu sih kita lagi ngobrol tentang apa sih Pak? Apa? Kita lagi ngobrol tentang K-pop. Gitu. Apalagi ya, kita coba lihat. Nah, ini kalian sama siapa nih? Hana sama siapa nih, Han? Jadi pas aku lupa hari keberapa. Tapi kita tuh disuruh sama Ibu Olin ya. Ya, Itu tuh Bolin. Halo Bolin. Dari Halo, kantor Bolin. pusat. Bolin. Ya. Itu buat fokus discussion group bareng anak-anak di situ. Mm. Buat mengebimbing mereka biar mereka tuh mimpinya lebih jauh Iya. dibandingin apa yang di sekitar mereka lah. Jadi berani bermimpi, jadi nggak ada batasan meskipun oke, aku dari Kalimantan nih, tempatnya mungkin agak dalam, bukan di kota, mereka Ya. tetap bisa membangun Mimpi mimpi sejauh mereka itu. ya. Nah. Oke. Terus ini lucu-lucu banget mereka. Jadi Hmm. kan disuruh nulis kayak dikasih kertas, Mm-mm. terus disuruh tulis kayak mimpinya jadi apa. Terus? Dan hampir semuanya tuh jawab kalau nggak teolog, pemusik gereja, Oke. terus penari tamborin yang ada di gereja, Oh, kayak oke. mereka tuh kan apa yang mereka Segmented lihat banget dong iya, kayaknya. Oh, mereka oke. apa yang mereka lihat itu kan hanya dunia. Oh iya jadi pastor, jadi WL gitu. Buat kamu mimpi mereka yang seperti itu gimana? Menarik atau kok cuma di situ-situ aja sih? Sebenarnya Pengennya menarik lebih ya? banget ya, karena Oke. itu tuh jarang kalau kita lihat di Iya, kota. kalau ditanya Apalagi. murid-murid. Kayak kalau bapak datang ke murid random terus bilang mau jadi teolog nggak, mereka pasti kayak Apaan gitu sih, kan. gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau di sana mereka sangat bangga mereka pengen jadi itu. Makanya pas aku ngelit grupnya Kamu jadi tertarik nggak ngomong? jadi Jadi teolog tertarik juga? lah. Maksudnya kayak tertarik. Tuh kan? Masuk, tertarik. Cuman kayak menarik aja sih ngeliat POV mereka, cara mereka ngelihat kayak ini panggilan Tuhan gitu. Karena mungkin mereka di SMTK tadi ya, di segmen 1 kan udah dijelasin ya, sekolah menengah teologi Kristen yang memang lebih khusus segmented mempersiapkan mereka untuk ya dunia seperti itu. Iya. Gitu. Dan memang ada kebutuhan yang besar banget di Kalimantan Barat. Iya. Gitu. Oke. Ada nggak yang selain itu, misalnya jadi dokter, presiden? Grup gitu? aku sih kalau nggak salah ada 2 orang mau jadi pemain volleyball. Wih. Terus ada 1 orang mau jadi pemain timnas. Wih. Iya. Keren. Yang mau jadi timnas tuh perempuan tau. Wih, Oh. keren. Tapi mereka juga di ini nggak, maksudnya oke bermimpinya besar, tapi juga harus prepare, siapin Salah satu apa yang untuk pertanyaannya menggapai apa yang mimpi perlu itu. disiapin. Oh. Iya. Oke. Cuman lucu banget ya salah satu yang ini. Yang ini Yang namanya pegang buku Diki. itu ya? Iya, namanya Oh, Diki. oke, Diki. Kalau Diki nonton nggak tahu. Jadi dia tuh lucu banget ya. Dia tuh pengen jadi dosen. Wih, keren. Ngomongnya pengen jadi Oh, dosen aku ingat kesehatan. yang ini. Yang kayak dokter. Jadi yang ngajarin dokter gitu loh. Oh, Dokter yang ngajarin dokter-dokter lain. Terus keren. Aku nanya kan loh kenapa pengen jadi dosen, kenapa nggak jadi dokter gitu kan. Terus dia bilang aku pengen bisa ngajarin orang-orang tanpa ngeliatin kondisi ekonomi, tanpa ngeliatin kondisi uang mereka, tapi mereka tetap bisa belajar. Iya. Gila. Aku Oh, dengerin tapi kayak, tau nggak sih, betul. wih. Karena mungkin dia hidup di konteks yang begitu, Iya. dia jadi benar pengen menjawab kebutuhan itu. Wih, Iya. luar biasa. Siapa Keren tadi namanya? banget. Diki. Diki, you're the Keren best. banget, keren banget. Keren. Terus apa lagi? Terus yang lainnya ya ada yang pengen jadi Ada yang Hamba mau Tuhan. bikin sekolah untuk murid-murid yang juga ekonominya nggak bagus. Iya, Wih, banyak yang kayak keren gitu. banget. Itu keren banget, Semoga Tuhan menjawab lah. menjawab semua doa kalian. Dan kalau Yes. Hana Amin, Michelle amin. nanti misalkan nih satu kali nih udah gede nih, kalian udah sukses misalkan segala macam, dikontak sama salah satu nih, inget nih, Hana, Michelle masih inget gak aku dari SMTK PPMT?
terus diajak kolaborasi, kalian mau? Mau Mau. banget. Wih. Nah, ini ngapain nih ya? Buka segede gaban begini ya? Muka bapak paling dekat lagi. Iya. Ya, Pak? Nggak tahu siapa itu ya. Kayak Itu, kenal gitu ya. Itu kayaknya kepala sekolahnya SMTK kan. Bukan, kepala sekolahnya sama Pak Yusa. Halo Pak Yusa. Apa? Nah, ini kita habis ngapain sih? Ini hari pertama, Terakhir. No. oh hari terakhir Malam ya? terakhir. Malam terakhir. Oh. Iya betul. Jadi kalian selesai waktu itu ada KKR Pemuda, betul nggak? Pemuda. Betul tuh. Banyak nggak sih yang datang waktu itu? Rame loh ya. Ramai banget ya. Itu kayak, dan mereka semua datang itu karena beneran pengen datang. Iya, bukan Bukan yang diwajibin orang tua. sekolah. bukan Oh, apa-apa. pokoknya undangan tuh mereka dapat terus mereka Iya, pengen datang ya? mereka pengen datang. Kayak temennya ada yang ngajak biasanya. Pas ibadahnya mereka beneran fokus dengerin. Gak ada yang main HP, gak ada yang lihat kanan, lihat kiri. Gak ada yang ngobrol-ngobrol. tidur. Itu juga Oh, padahal tuh jam berapa malam itu? malam. Mulai itu jam 7. Selesai jam 9. Iya. Iya, selesai Lumayan jam ya. 9 kalau nggak salah. Anak-anak IPK kalau ibadah gimana sih? Wih, Oh. Nggak usah disebutnya, oke. Tapi itu berarti menginspirasi kalian dong. Berarti, luar biasa nih antusiasmenya mereka beribadah iya. ya, anak muda ini ya. Nah, ini terakhir nih. Oh. Ngapain nih kalian nih? ini fotonya mungkin dari Ini mata pas apa nih? orang Pas apa luar. nih? Pas OTW pulang nih. Iya, jadi Oh. pada ngumpul-ngumpul bagasi. Nah, Oke. ini kan carry on. Karena kalau bagasi takutnya rusak. Ini tuh isinya kotaknya sih Oleh-oleh, oleh-oleh. Iya, jadi ada makanan khas Kalimantan Barat. Titipan-titipan mama-mama lah. Iya, titipan mama sih. Titipan mama. Titipan ibu negara. Oh, halo mama. Ya. Jadi gimana menikmati oleh-oleh dari Kalimantan? Enak ya. Oh, jadi bawaan kalian pulang lebih banyak daripada kalian pergi. Iya, Iya. pastinya dong. Oke. Wah, Dari berarti- mata orang luar ini kelihatannya nggak menarik ya. Tapi Oh, tapi apa Aku sih dan isinya Hana kalau tahu. boleh tahu? Terus Makanan apa sih kan? tahu Makanan apa ceritanya. itu? ada keripik talas atau keripik singkong gitu. Oh, langsung nyampe habis jangan dimakan. Aku kan beliin buat oma aku. Nah. Aku terus sama mama dibawain ke Surabaya karena keluarga aku di Surabaya. Oh, oke. Terus gak lama juga pas aku datang kan itu kan oma aku datang duluan terus habis itu aku ikut kan. Aku sampai sana udah gak ada. Terus aku beliin kayak 2 tas gede. Oke. Karena mungkin saking, dari Kalimantan. Iya langsung ditelan semuanya. Oke. ini kelihatan good luck on college. Buat Itu tas Farel. Oh, kalian gambarin. Aku udah baru nyadar. Oke, aku pikir cuma coret-coretan aja. Wah. Ada apa? Nah, Oh, ada cerita di belakang oke, foto oke. ini. Kita gambar-gambarin. Jadi kalian balik pun ya udah mau pulang pun masih sangat Iya. apa ya? Seneng ya kayaknya ya. Iya. Kalau nggak salah plastiknya Amadeo Noah, kita Terus kita delay nggak sih waktu itu? Noah's Ark. Iya kita kayak gambarin kapal terus ada binatang-binatangnya. Oh, oke. Luar biasa. Jadi kalau mau balik lagi ke sana mau? Mau banget. Oke, tunggu tanggal mainnya ya. Itu tadi nih pengalaman teman-teman Hana sama Michelle waktu di Kalimantan Barat, tepatnya di PPMT SMTK, dan kita ada 2 tim yang masuk mission trip ke daerah Tapis dan Sebetuk. Ya, jadi kita belajar melayani sama-sama di sana dan kita juga mendapatkan pengalaman rohani ya. Teman-temannya tambah banyak, tadi buktinya juga masih pada kontak dan sebagainya. Nah, dan bisa jadi ini menjadi sebuah hal yang apa ya, satu titik dalam kehidupan Hana dan Michelle yang nggak akan terlupakan pastinya. Betul nggak? Pasti banget. Ya, nanti bisa Pasti. diceritain ke anak cucu turunan ke-7 kali ya. Gitu ya. Pasti jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi harus teman-teman pikirin baik-baik ya, betul nggak? Iya. Nanti ada next mission trip, entah mau di Kalimantan lagi atau mungkin bisa jadi ada yang ke Nusa Tenggara Amin, amin. atau ke bagian Pulau Jawa yang mungkin kita belum pernah. Nah, teman-teman atau dimanapun juga di Indonesia, teman-teman bisa pikirin dan pertimbangin, gumulin baik-baik dan putuskan untuk ikut, bener ya? Please ikut Iya. guys, ikut. Nah, teman-teman, kita punya program IPK itu bukan mission trip aja. Ya, jadi sebagai penutup, ya Pak Nel ingin sampaikan juga bahwa IPK juga punya program yang namanya Saudara Asuh. Jadi selain mission trip tiap tahun, kita juga diajak untuk berbagian, membantu, mendukung teman-teman kita yang mungkin secara finansial agak kesulitan begitu ya, untuk mereka bisa bersekolah dengan baik dan lain sebagainya. Jadi semua murid-murid diundang, yuk berbagian yuk, jadi sahabat yang membantu saudara kita ya, seberapapun yang kita kasih. Dan kalau bisa teman-teman ya, kasih yang terbaik dong, jangan sisa-sisanya, tapi disisihkan, betul nggak? Iya. Disisihkan dulu, oke, kita gumulin, oke Tuhan jumlah sekian aku mau bagi sama teman-temanku yang mungkin kekurangan. Dan tahu nggak, itu sangat-sangat berdampak buat mereka. Mungkin bagi kita,
ini mah segini mah nggak ada apa-apanya, tapi buat mereka ini berarti banget. Jadi jangan pandang remeh ya, doain mereka juga. Nah yang kedua juga ada program guru asuh buat bapak ibu guru yang mau juga membantu ya, jadi teman sahabat buat guru-guru sesama pengajar pendidik di daerah lain, di sekolah lain yang juga mungkin perlu kita support. Jadi bapak ibu guru, yuk kita sama-sama. Mungkin kita memang punya kebutuhan ya sebagai bapak ibu guru, mungkin punya keluarga, punya kebutuhan A, B, C dan nggak pernah habis. Tapi yuk kita bisa ingat juga kawan-kawan kita yang lain, mungkin kita nggak kenal dia atau mereka, tapi kita juga bisa bantu sisihkan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk bisa membantu mereka. Sehingga mereka pun juga bisa menjadi guru-guru yang Tuhan pakai dimanapun, di sekolah manapun, di tempat manapun, untuk bisa jadi lebih baik lagi dan bisa memberkati mereka. Jadi ini beberapa program yang IPK miliki seperti Mission Trip, Saudara Asuh, Guru Asuh, karena kami juga pengen berbagi buat orang-orang yang memang membutuhkan dan kami ingin berbagi kasih Tuhan melalui apa yang bisa kami lakukan. So, untuk next Mission Trip, kalau ada undangan lagi, ada ajakan lagi, nanti teman-teman juga bisa tanya langsung nggak teman-teman dari PK Puri ke Hana sama Michelle, hal-hal yang mungkin bisa lebih detail, pengalaman-pengalaman yang lainnya, dan jangan pernah lewatkan kesempatan. Oke, kita akan tutup semua segmen podcast kita ini ya, dan kita akan lanjutkan aktivitas kita berikutnya, dan kita akan tutup sama-sama dengan Skippy Dia Lo Gue. God bless you all.